Kita kembali lanjutkan perbincangan. Langsung saja Pak Kudri, konsekuensi hukum ketika Dede, kita bicarakan dari terlebih dahulu yang sudah memberikan pengakuan. Walaupun pemberian pengakuannya bukan di kantor polisi, bukan di depan penyidik, tapi masih di beberapa podcast atau konferensi pers. Apa yang menjadi konsekuensi hukum? Ya, pertama kalau itu dilaporkan 242, menurut saya dia nggak akan kena memenuhi unsurnya gitu ya. Kecuali ada tindak pidana lain, misalnya undang-undang ITE, dia bisa kenakan gitu ya. Dari segi mananya dikenakan dengan undang-undang ITE? Kalau dia memberikan keterangan yang tidak benar di medsos gitu loh. Jadi keterangannya yang dia sampaikan di podcast, jika itu tidak benar, itu bisa dikenakan undang-undang ITE. Itu baik. Okay. Selanjutnya Pak. Nah, sekarang konsekuensi apalagi terhadap pidana? Saya kira nggak ada dalam kasus ini ya, kecuali memang mau dikembangkan nanti biar hakim yang menafsirkan apakah peristiwa ini bisa dikenakan pasal 242 ya kan. Tapi kalau misalnya mau dikenakan perkara perdata bisa aja dia dilakukan perbuatan melawan hukum, tapi itu kan bukan pidana. Tetapi mungkin juga ini laporannya itu nanti polisi akan pengembangan berdasarkan ini. Oh, jadi mungkin yang dilaporkan ini yang kenanya orang lain bisa saja gitu. Ada terlapor lain. Misalnya kan Dede ini kan menceritakan bahwa dia tidak benar begini, misalnya ada dikaitkan dengan ketua RT, dikaitkan dengan misalnya Pak Rudiana, yang ini, itu kan bisa. Jadi laporan ini pintu masuk untuk pengembangan dalam perkara. Baik, Dedenya mungkin tidak terjerat, tapi orang-orang lainnya itu bisa saja pengembangannya gitu loh. Di atas dasar laporan itu pengembangan bisa dikenakan kepada pihak lain gitu loh. Tapi untuk Dedenya Ansih, saya kira sulit untuk dikenakan 242 kecuali memang mau diminta penafsirannya di pengadilan gitu Pak Kudri, Dede ini sudah memberikan keterangan tersebut begitu di depan notaris, kemudian diberikan akta notaris seperti apa? Dia memberikan surat palsu. Jadi surat palsu. Bukan yang kemarin Pak. Jadi yang keterangan bahwa yang sekarang ini bisa itu 263, 264. Dia membuat surat keterangan isinya benar. Dia bukan memalsukan apa, tapi isinya tidak benar. Itu bukan pasal 242. Nah, sebentar, tapi itu jika Dede tidak terbukti kemudian memberikan keterangan palsu, begitu kan Pak? Tapi kalau memang apa yang disampaikannya pada 2016 dulu memang sesuai, begitu kan? Ya, dia nggak kena. Begitu kan Pak? Karena memang kemarin ini bersama dengan Kang Deddy Mulyadi dan juga beberapa kuasa hukum diberikan keterangan dari Dede ini kemudian dicatatkan di akta notaris seperti itu Pak. Apakah ini bisa memiliki kekuatan hukum dia memberikan keterangan yang benar gitu loh. Yang bisa dikenakan undang-undang ITE, dia misalnya memberikan keterangan yang tidak benar gitu loh. Justru kalau ini yang laporin mestinya polisi, ya kan? Polisi yang melaporkan Dede. Kamu bikin keterangan yang tidak benar loh di podcast gitu loh. Karena kamu di pengadilan ngomongnya lain kan gitu. Ya kalau ini kecuali polisi yang melaporkan itu lain soal gitu ya. Jika memang apa yang dialami Dede benar pada saat itu dia diarahkan dan sebagainya, bisakah dia kemudian menjadi justice kolaborator atau hal semacam itu, Pak? Justice kolaborator itu dia adalah sesama pelaku. Dia melaporkan orang lain yang sesama pelaku. Tapi dalam kasus ini dia mungkin adalah whistleblower. Ya, whistleblower artinya peniup fluid, ya kan? Bahwa ada tindak pidana lain yang dilakukan oleh orang lain yang tidak menyangkut dia, tapi dia tahu, cuman dia takut. Nah, makanya dia bisa lapor ke LPSK, itu lain. Tapi bukan justice collaborator. Kalau justice collaborator itu sesama pelaku. Kami pahami, karena isu ini juga berkembang di kalangan masyarakat, begitu. Nah, ini yang perlu pemahaman juga, mengajarkan kepada masyarakat seperti apa kemudian yang benar melalui atau juga menurut sudut pandang hukum pidana, begitu. Langsung saja apa yang disampaikan Pak Kudri diberikan pandangan juga oleh Bang Ruli. Silakan Bang Ruli. Dalam hukum pidana ini memang banyak penafsiran, Pak. Silakan saja Pak Kudri dengan penafsirannya atau dengan pandangannya. Tapi kami juga punya keyakinan tentang bahwa itu adalah menyangkut 242. Soal apakah itu terbukti atau tidak, ya mari kita uji saja gitu ya. Mengenai hal itu di penyidikan, yang intinya adalah, saya sudah katakan tadi, maksud kami atau tujuan kami bukan untuk menyudutkan siapa-siapa, tapi mencari kebenaran material. Bagaimana situasinya pada saat itu? Karena memang kita semua yang hadir pada malam ini juga kan tidak tahu kejadian itu bagaimana. Kita semua baca dari berkas saja gitu. Kami ingin kondisi yang realnya seperti apa, makanya kami mengadukan atau kita melaporkan hal ini.
biarlah nanti penyidik yang menguji ini, kemudian menyelidiki, ya mudah-mudahan bisa naik ke penyidikan, sehingga terang dan jelas siapa pelaku atau tersangkanya. Saat ini saya kira saya juga nggak mau berandai-andai, tetapi inilah upaya kami dalam mencari kebenaran material dan kemudian dalam membantu klien kami untuk mendapatkan bukti-bukti atau novum, sehingga apa yang menjadi tujuan mereka tercapai dan kami juga bisa melaksanakan tugas kami sesuai dengan fungsi dan profesi kami. Begitu. Baik Bang Ruli, sebelum saya memberikan kesempatan kepada Bang Reza, tadi sebelum jeda Bang Reza sudah ada permohonan tolong dibuat tim pencari fakta. Nah ini mungkin Pak Wahyu bisa berikan pandangan juga mengenai keinginan dari keluarga almarhumah Vina ini. Iya, tuntutan tim pencari fakta itu kan karena adanya isu atau adanya pandangan bahwa polisi tidak profesional, polisi tutup perkara. Nah, itu kan awalnya. Sementara dasarnya kan ini proses hukum sudah berjalan sampai tahap ingkrah sampai kasasi. Sehingga kalau menurut kami sesuai pandangan Pak Kodri juga, ketika kasus ini belum diputuskan, okelah dibentuk tim pencari fakta. Tapi ini kasusnya sudah jalan. Sekarang mau dibentuk fakta, apa yang mau dicari? Tidak perlu lagi? Perlu atau tidak masih perlu kita kaji. Tetapi urgensinya kan begini, ada kegentingan, tapi ada kegentingan yang tidak perlu. Saya kira ini level-level itu harus kita pahami betul. Karena jangan energi kita justru tersita untuk hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kita lakukan, tetapi kerja polisi dalam rangka untuk mengungkap kasus ini sesuai instruksi Ketua Komponas ya Pak Hadi Cahyanto agar ngawal sampai pengadilan, itu benar-benar kita pegang dan kita jaga, sehingga langkah-langkah polisi tadi menurut saya Bareskrim melakukan gelar perkara awal itu kan tujuannya agar apa yang selama ini dikhawatirkan menyembunyikan sesuatu biar terbuka di publik, transparan. Kemudian langkah selanjutnya nanti kalau misalkan nanti diputuskan atau disimpulkan bisa naik ke penyidikan, ya bila ini proses berjalan terus kita kawal terus, artinya kerja profesional ini kita kawal sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan norma-norma yang sudah kita sepakati bersama. Saya kira itu yang sekarang kita lakukan itu Mbak, dan Komponas day by day kita ngamati itu terus. Baik, Bang Reza terakhir silakan diberikan tanggapan. Tadi Pak Wahyu sudah berikan pendapat bahwa tidak ada urgensinya pada tahapan ini untuk membentuk tim pencari fakta untuk bisa menindaklanjuti kasus ini. Silakan Bang Reza. Ya, memang dari awal ini kan kasus ini sudah berjalan hampir 8 tahun. Kenapa kita tetap dari awal itu menyuarakan dibentuknya tim pencari fakta yang benar-benar independen itu karena dari awal kasus mencuatnya kembali kasus ini kan banyak kejanggalan, dari mulai hilangnya dua terduga DPO yang dibilang fiktif, terus yang terakhir Peggy juga dibatalkan status tersangkanya, itu kan banyak kejanggalan sehingga turunlah dari Bareskrim dan Irwatsum segala macam itu kan. Jadi bukannya kita tidak percaya dengan apresiasi atau kinerja dari kepolisian, tapi kita ingin kasus ini transparan seperti Pak Jokowi bilang dan Pak Listio Sigit bilang, jangan ada yang ditutup-tutupi. Jadi kita perlu untuk bersinergi. Jadi bukan tim mencari fakta itu mengambil alih, bukan, tapi bersinergi dengan pihak kepolisian biar kasus ini transparan dan tidak ditutup-tutupi apabila ada yang ditutup-tutupi atau direkayasa. Jadi kita bisa sama-sama transparan dan terang benderang kasus ini. Jadi pandangan kami sih seperti itu, Mbak. Baik, Bang Reza terima kasih sudah memberikan pendapatnya dan apa yang diinginkan serta harapan dari almarhumah keluarga Vina ini. Kemudian juga Bang Ruli sepertinya sudah meninggalkan ruang diskusi karena akan ada agenda lainnya, masih juga bersama TV One. Pak Guti terima kasih tadi sudah memberikan keterangan. Apa mungkin singkat? Satu sedikit aja bahwa bukan berarti saya tidak mau membantu supaya menegakkan kebenaran itu. Keadilan yang harus kita tegakkan. Tapi saya kira kalau DD itu dikenakan pasal 42 untuk sementara itu menurut pendapat saya sulit gitu loh. Nah, untuk menjelaskan Dede atau dia benar atau tidak, Dede itu berani nggak ngelapor ke polisi pemeriksanya itu kena perbuatan tidak menyenangkan. 35 pasal 338. Itu yang harus dilakukan oleh Dede untuk membuktikan bahwa memang saat ini yang dinyatakan benar. Ia harus melaporkan pihak penyidik.
Iya penyidik, ya perbuatan tidak menyenangkan. Cuman masalahnya buktinya kuat apa enggak itu kan, baik, gitu baik, kan. baik. Ya pasti polisi bilang lo enggak ini gitu loh. Nah, makanya dalam kasus-kasus yang lain tuh kayak gini Pak Wahyu ya, itu kan disarankan kan dipasang CCTV. Saya nggak tahu CCTV itu gitu loh. Apa udah CCTV-nya ada tapi nggak bekerja nggak tahu. Itu kan udah SOP-nya bahwa pemeriksa itu ruangannya ada CCTV dan CCTV itu ada suaranya bukan hanya gambar gitu loh. Saya kira untuk menghindarkan hal seperti itu kan betul itu ada aturannya bahwa ruangan pemeriksaan itu dipasang CCTV gitu. Baik, satu solusi diberikan oleh Pak Kudri bahwa jika ingin membuktikan apa yang dikatakan Dede benar, dia harus melaporkan penyidik yang saat itu memeriksanya. Perbuatan tidak menyenangkan itu pasalnya. Baik, tapi itu tadi yang jadi masalah, apakah bukti cukup atau tidak. Tapi terima kasih Pak Kudri sudah memberikan pandangan, penjelasan juga kepada kami. Pak Wahyu juga terima kasih sudah memberikan pandangannya juga dan juga keterangan apa yang menjadi sikap ataupun juga tindak lanjut dari pihak Kompolnas.